Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Juga nanti kita akan belajar tentang alat ukur. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Maksudnya gimana? Misalkan gini. Di sini Bapak punya buku nih. Nah, kemudian kamu pengen tahu berapa panjang si buku ini. Kita pakai penggaris, hitung misalkan dari sini ke sini. Nah, kalau ngitung dari penggaris itu mulainya dari apa? Dari 0 ya. Jadi ini harus sejajar sama 0. Nah, misalkan ini totalnya 30 cm. Nah, ternyata penggaris ini panjangnya misalkan 15 cm. Nah, jadi kita bisa mengukur buku ini ya dengan menggunakan penggaris, atau kita juga bisa pakai telapak tangan ya. Kemarin kita pelajari, kita tinggal jengkalin aja berapa jengkal di sini ya. Ini kelingking, ini nggak bisa gambar ya. Ini kan satu jengkal misalkan, ini kelingkingnya, ini, nah gitulah. Anggaplah ini 2 jengkal. Oh, ternyata bukunya panjangnya 2 jengkal ya. Nah, ini disebut dengan kegiatan mengukur. Mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, satuannya adalah ini, jengkal ya, itu. Atau misalkan kamu mengukur tinggi badan orang. Nah, kamu bisa pakai meteran ya, atau mungkin kamu ada bata di sini. 1 ditumpuk 2. Ini batu bata ya, 3, 4, 5. Oh, ternyata dia tingginya itu 5 bata. Jadi ini juga disebut dengan mengukur ya, dengan kita menggunakan bata. Nah, tinggal satu bata ini berapa senti gitu ya. Nah, ini satuan tidak baku ya. Kalau yang satuan bakunya kalian gunakan misalkan meteran bisa ya. Nanti kita lihat berapa senti di sini. Misalkan 167 cm gitu. Nah, itu tadi mengukur ya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang pengukuran besaran pokok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengukuran panjang. Nah, untuk panjang sendiri biasanya menggunakan 3 alat, yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, kalau ini gambar apa nih? Ya, ini adalah gambar dari penggaris. Nah, penggaris itu memiliki nilai skala terkecil NST ya, atau nilai skala terkecil. Nah, berapa nilai skala terkecilnya? Kita lihat di sini ya. Di sini kan sebelum angka 1 itu ada yang kecil-kecilnya ya. Nah, ini adalah 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, 6 mili, 7 mili, 8 mili, 9 mili, 10 mili. Oh, 10 mili. Nah, yang paling kecilnya adalah sebelah sini ya, atau 1 milimeter ya, 1 milimeter maksudnya. Nah, 1 milimeter itu sama dengan 0,1 cm ya. Kemarin kita udah bahas ya. Kalau lupa coba dibuka lagi. Ini 1 milimeter atau 0,1 cm. Nah, yang kedua itu jangka sorong. Jangka sorong. Nah, NST-nya berapa? Nah, kalau jangka sorong, nilai skala terkecilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi ini 2 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma ya. Jadi ini lebih teliti, si jangka sorong lebih teliti dibandingkan penggaris.
Kemudian yang ketiga yang akan dibahas ini adalah tentang mikrometer sekrup. Nah, untuk mikrometer sekrup itu nilai skala terkecilnya itu tinggal tambahin 0 lagi, 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, jadi makin bawah itu makin bagus ya. Tuh, ketelitiannya nilai skala terkecilnya itu makin kecil nih. Ini sampai 3 angka di belakang koma. Artinya kalau misalkan pakai penggaris kamu cuma bisa ngitung ya. Misalkan panjang tebal buku gitu ya, tebal buku berapa. Nah, dihitung pakai penggaris mungkin kamu bisa dapat yang paling kecilnya itu 1,2 cm misalkan ya. Nah, kalau pakai jangka sorong itu bisa sampai gini 1,23 cm. Kalau pakai mikrometer sekrup bisa 1,236 cm. Artinya beda nih ya. Artinya di sini cuma 1 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, ini 3 angka di belakang koma. Ini artinya ini si penggaris, ini jangka sorong, ini mikrometer sekrup. Nah, si mikrometer sekrup ini jauh lebih teliti dibandingkan penggaris ya, dan lebih teliti dibandingkan jangka sorong karena dia bisa menghitung sampai 3 angka di belakang koma. Nah, dan perlu diingat kalau misalkan kalian menghitung pakai penggaris itu harus angka nolnya di sini ya. Jadi jangan mulai dari 1 tapi mulai dari sini, dari 0 ya. Dari 0. Jangan mulai dari 1. Sekarang kita ke jangka sorong ya, biar lebih ngerti Bapak pakai animasi. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Nah, ini cara pakainya. Ini dibuka dulu. Nah, menguncinya buka rahang, ini bendanya masuk, digeser. Nah, barulah dihitung ya. Ini dikunci dulu. Ulangi lah ya. Ini cara ngitungnya. Ini putar pengunci, buka rahangnya, bendanya dimasukin, geser lagi, nah barulah dikunci dan dihitung berapakah nilainya. Kalau misalkan mengukur diameter dalam, itu kita pakainya yang atas, yang sini, sama. Tadi kita hitung diameter luar ya. Nah, oke, digeser. Nah, jadi pakai yang atas, ini diameter yang dalam nih. Kalau yang tadi yang tadi itu kita mengukur diameter luarnya ya. Ada lagi satu lagi fungsinya itu kita bisa mengukur kedalamannya pakai yang sebelah sini. Ini sama di. Nah, ini ukur kedalaman nanti dihitung berapa di sini ya. Oke. Nah, di jangka sorong itu punya 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, bedanya apa sih? Nah, skala utama itu yang ini ya. Nah, yang atas. Ya, maksudnya yang sebelah sini gitu. Yang skala nonius itu yang kecil-kecil, skala nonius disebutnya. Nah, cara mengukurnya adalah yang pertama kamu tentukan skala utama dan skala noniusnya. Kalau yaitu untuk skala utama jangka sorong dan mikrometer sekrup ya, nanti ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Nah, ini nanti skala utama ditambah skala nonius, ini dijumlahin nanti hasilnya berapa. Nah, untuk skala utama kamu lihat angka sebelum angka 0 ini. Nah, di sini ada angka 4 ya. Ini yang panjang sendiri itu 4 ya. Ini 3. Ini adalah setengahnya ya. Ini agak panjang, ada yang pendek, ada yang agak panjang dan panjang. Kalau panjang itu ada angkanya biasanya.
Ini 4, ini berarti menunjukkan koma-komanya ya. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Nah, karena ini terakhir di sini sebelum angka 0, maka nilainya adalah 4,7 cm. Nah, kemudian kamu cari skala noniusnya. Nah, skala nonius adalah skala yang sejajar antara bawah sama atas. Nah, kita lihat nih, ini sejajar nggak sama atas? Oh, nggak ada. Ini nggak sejajar, nggak sejajar, nggak sejajar, nggak sejajar, nggak sejajar. Terus cari, dan yang sejajar adalah yang ini 4. Nah, maka inilah nilai skala noniusnya. Jadi sejajar antara atas sama bawah ya, garisnya gitu. Kalau yang lain itu nggak sejajar. Maka nanti ini nilainya adalah 0,04 cm. Jadi yang tadi nilainya adalah 4,7 cm ditambah 0,04 cm. Jadi nilainya adalah 4,74 cm gitu ya. Jadi dijumlahin. Nah, kita coba ya. Ini kita geser. Nah, misalkan digeser sampai sini, kita lihat di sini ada angka berapa nih? Oh, ini sekarang ini ya. Ada angka 9. Nah, yang panjang ini adalah nilai 9. Di sini berarti 9 ya. Nah, 9, berapa? 9,1 ya. Sebelum angka 0 ini. Nah, 9,1. Ini kan ada angka 0, nah berarti udah nggak dihitung nih. Jadi skala utamanya adalah angka 1, sedangkan yang sejajarnya adalah berapa? Nah, ini di 1 ini. Jadi skala utamanya, jadi yang tadi skala utama itu nilainya 9,1 cm, sedangkan skala noniusnya 0,01 cm. Jadi nilainya adalah dijumlahin 1,9. Jadi 9,11 cm. Gitu ya caranya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Misalkan Bapak geser sampai sini sedikit. Nah, ini coba kita lihat. Ini 2 apa 3? Berapa? Ya, betul 2 yang betul ya, karena 3 itu udah lebih dari 0. Nah, 2 ini yang panjang, habis dari yang panjang kan yang pendek, itu kita hitung 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Nah, ini agak panjang ya, 2,5. Oh, ternyata skala utamanya 2,5. Nah, ini 6 dapat dari mana? Nah, kita lihat antara bawah sama atas. Itu ada yang sejajar nggak? Nah, kita lihat sejajar. Nah, oh ternyata yang sejajar adalah yang 6 ya. Yang sejajar pertama kali itu yang 6, yang paling sejajar. Jadi yang tadi skala utama itu 2,5 cm. Sedangkan skala nonius itu 0,06 cm. Jadi ditulisnya bukan 6, tapi ditambahin 0,0 ya. Jadi 0,06. Kalau kamu lihat di bawahnya angkanya 7, berarti kamu tulisnya 0,07 cm. Kalau kamu lihatnya angka 8, berarti 0,08 cm. Kalau kamu lihatnya 10, berarti 0,10 cm gitu ya. Jadi tinggal jumlahin aja nih. 6, 5, 2,56 cm. Atau kalau dalam milimeter itu jadinya 0,256 mm ya. Tergantung satuannya yang dipakai yang mana. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang mikrometer skrup. Nah, ini bagian-bagiannya poros tetap, ini poros geser, ini skala utama, sama ya, ada skala nonius juga yang ini, ada pemutarnya, ada penguncinya. Nah, caranya gini. Ya, jadi bendanya dimasukin ke sini. Oke, kita mulai ya. Pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Nah, ini buka dulu kuncinya.
Setelah kebuka, bukalah rahangnya. Nah, ini diputer, ya, ini diputer. Kemudian letakkan benda. Nah, terus diputar lagi. Nah, habis itu dikunci kalau udah. Nah, itu caranya ya untuk menggunakan micrometer screw. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, sama kita pakai skala utama yang ini. Ini skala Nonius atau skala putar, sama aja ya, jangan bingung ya. Nah, oke, kita cobain. Kita geser ke kanan. Nah, kita masukin di sini bisa nggak? Atau ini deh. Oh, rahang kurang lebar, kita geser. Masukin. Nah, ini kita masukin disket. Nah, berapakah? Oh, ternyata di sini skala utamanya terlihat 2 ya, 2. Dan skala Noniusnya adalah 43. Jadi jangan tulis 43 tapi 0,43. Jadi panjangnya adalah 2,43 mm. Nah, sekarang kalau misalkan cara baca micrometer screw, itu kita lihat dulu skala utamanya berapa. Nah, kalau misalkan yang ini ya, kalian lihat ini ada 8,5 ya. Tiap naiknya sebenarnya ini adalah 0,5. Jadi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan seterusnya ya, sampai 8, 8,5. Nah, karena ini angka terakhir yang kelihatan, maka skala utamanya adalah 8,5. Kalau misalkan angka yang terakhirnya yang kelihatan adalah 8 misalkan. Nah, oke. Nah, ini berarti nilainya 8 ya, yang ini nih. Ya, garis ininya. Misalkan kelihatan segini, nah sama ini juga garisnya kan 8, tapi kalau misalkan garisnya udah lewat sampai sini, ini berarti dia nilainya 8,5 skala utamanya. Kemudian kalau skala Noniusnya, kalian lihat yang sejajar nih, garisnya sejajar sama sini. Misalkan biar gampang, nah biar gampang 30 deh ya. Nah ini kan sejajar nih ya. Maka nilainya adalah 0,3. Jadi 8,5 ditambah 0,3, jadi hasilnya adalah 8,8 mm. Lagi ya, misalkan skala utamanya ini kita putar dulu. Misalkan. Nah, segini. Oke, di sini angka yang terlihat terakhir adalah angka 7. Maka skala utamanya adalah 7. Kemudian kita lihat yang sejajar sama ini berapa. Nah, ini kan terakhir di sini ya, 25, 25, 26, 27, 28, 29 ya. Nah, maka nanti nilainya bukan ditulis 29 tapi 0,29. Jadi hasilnya adalah skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya adalah 7, skala Noniusnya adalah 0,29. Jadi dijumlahin jadi 7,29. Lagi ya, sekali lagi. Nah, misalkan segini. Berarti skala utamanya yang terlihat terakhir itu ini 9,5. Maka yang sejajarnya, yang skala Noniusnya itu kita lihat yang lurus. Nah, jadi skala utamanya 9,5, skala Noniusnya adalah kita hitung dari sini 40, 41, 42, 43 ya. Ya, 43, maka nilainya adalah 9,5 ditambah 0,43. Jadi 9,93. Nah, gitu caranya. Nah, kemudian untuk pengukuran massa kita pakai namanya adalah neraca. Ya, itu adalah neraca Ahaus, neraca batang. Ada yang 2 lengan, 3 lengan, dan neraca 4 lengan ya di sini.
Ada yang juga neraca biasa digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca jenis neraca pasar dan neraca dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit. Nah, jadi istilah biasanya adalah kita bilangnya timbangan ya, timbangan. Kalau misalkan di sini ada sebuah benda, ya, sebuah benda. Nah, kita pengen tahu berapa nilainya, kita masukin aja di sini. Ya, misalkan di sini masukin. Nah, ini misalkan 5 gram. Oh, ternyata ini masih di bawah, misalkan masih di bawah. Nah, kita tambahin terus sampai dia seimbang antara kanan dan kiri. Misalkan tambahin lagi. Ini 10 gram. Ya. Oh, masih di bawah. Tambahin lagi. Nah, misalkan tambahin lagi 5 gram. 5 gram. Nah, oh ternyata udah seimbang. Nah, lebih gampang ya, berarti ini totalin aja. 5 ditambah 5 tambah 10. Jadi di sini 20 gram. Oh, ternyata di sini nilainya si benda ini berarti 20 gram ya, karena udah seimbang gitu. Yang lebih gampang sudah ada neraca ya. Udah ada timbangan digital ya, yang kita tinggal naruh benda. Di sini ada layarnya. Nah, ini misalkan kita ngukur massa badan kita ya, bisa juga nih. Ya, kita tinggal naruh aja kan kaki di sini. Nah, kaki kayak tangan ya. Pokoknya ini ceritanya kaki kalian ya. Ke atas sana. Nah, nanti di sini ada gambarnya, ada angkanya. Misalkan 50 kg. Nah, oh ternyata massa kita 50 kg. Ini namanya untuk mengukur massa kita biasanya disebutnya pakai neraca Ahaus ya, atau timbangan. Nah, oke, ini adalah gambar dari neraca Ahaus. Untuk pengukuran waktu kita pakai arloji dan stopwatch. Stopwatch memiliki tingkat kelitian yang lebih tinggi dibandingkan arloji, yaitu 0,1 sekon. Nah, kalau misalkan pengukuran suhu benda diukur dengan menggunakan alat termometer. Termometer yang paling sering dijumpai itu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Nah, ini adalah gambar dari termometer. Oke, itu aja hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar aja. Untuk murid MT1 silahkan di WA aja ya, di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.